Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hari ke-10 bulan Zulqa'dah, sama tidak? 1445 Hijriah, berarti tinggal beberapa hari lagi, sekitar 20 harian lagi masuk bulan Zulhijjah. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid At-Taqwa ini. Insyaallah melanjutkan ayat surat yang lalu, masih di surah At-Tariq. Silakan dibuka kembali surat At-Tariq. Kita baca lagi karena surah At-Tariq ini termasuk surat yang hampir jarang terdengar dibaca di sini. Termasuk sama saya jarang dibaca juga. Bukan jarang, malah saya belum pernah dengar kalau selama sholat subuh di sini setahun ini gitu. Kalau tahun kemarin mungkin ayat belum ada yang baca surat ini. Mudah-mudahan kayak ngawas surat At-Tariq. Jadi jarang dibawakan. Kalau ala ada gitu. Nanti ada surat tertentu yang memang jarang dibawakan atau dibaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i
الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Surah At-Tariq ini kita sudah bahas kemarin di muqaddimahnya. Surah At-Tariq surah yang turun sebelum surah Al-Balad, setelah Al-Qamar ya kemarin. Jadi surah At-Tariq ini termasuk surah Makkiyah. Dari sisi urutan turun, surat nomor 36 dari sisi urutan turunnya. Jadi tadi sesudah surah Al-Balad, setelah surah Al-Qamar. Kemarin kita sudah bahas beberapa ayat. Allah berfirman mengawali surat ini dengan huruf qasam. Bulan yang lalu sudah kita bahas. Di dalam surah atau juz amma ini kita akan menemukan beberapa ayat yang diawali dengan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang menunjukkan sumpah. Nah, walaupun huruf sumpah itu tidak hanya wa, ada ba, ada ta. Tapi kebanyakan di sini menggunakan wa. Nah, orang yang belajar bahasa Arab awal-awal, mesti langsung kalau belajarnya dari huruf itu ada huruf jar, ada huruf sambung, nanti termasuk ini huruf qasam. Nah, di sini wa-nya bukan huruf sambung. Biasanya kalau wa diartikan dan karena huruf sambung. Kalau di sini bukan huruf sambung karena disimpan di awal. Yang kedua, kata setelah huruf wa berharokat kasroh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tamat belajar bahasa Arab, kalau sudah tamatnya ditanya, terus seberapa tahun lah ya tamatnya. Nah, ini kedudukannya majrur. Wa huruf qasam, as-sama wa huwa ismun majrurun biwa wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, gitulah zaman baru. Sudah nyampe kan karena ngi'robnya hari tanya. Nah, jadi di Istiqomah itu kalau tidak salah bapak-bapak termasuk kalau dilihat dari jam aman ini kolot tungkul itu sudah belajar ngi'rob. Ngi'rob itu menyebutkan jabatan kata. Beda kalau misalkan kalau tajwid misalkan was sama bacanya itu 5 harokat karena ini mad wajib muttasil, nah, kayak gitu kan. Kalau itu bukan wa harful qasam, as-sama isim. Apa ciri isimna? Ada alif lam. Kemudian wasamai majrur, kedudukannya majrur karena huruf qasam. Tanda majrurnya adalah kasroh. Wa yang kedua sama-sama tulisannya wa, ini wa yang kedua wa-nya huruf sambung. Gitu. Jadi huruf sambung toriknya nyambung karena sama, makanya watoriki, tidak watoriku. Nah, jadi ini jabatan katanya mengikuti kalimat sebelumnya karena wa yang kedua huruf sambung. Nah, was-sama'i wat-tariq diartikan tidak dan langit tapi demi langit.
Nah, kalau yang kedua dan Thariq kemarin kita sudah bahas. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Kemarin secara bahasa toroko itu artinya apa? Mengetuk jalan. Kenapa diartikan Thariq ini suatu yang datang pada malam hari? Karena umumnya kalau orang melangkah menimbulkan suara pada malam hari itu terdengar jelas. Bukan hanya langkah kaki, Pak. Ini detik jam itu sekarang tidak terdengar, tapi kalau lagi sepi, Pak, malam hari terdengar. Wa ma adraka mat-thariq. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Saya sampaikan di bulan yang lalu, kalau dalam Quran menggunakan kalimat wa ma adra menunjukkan sesuatu yang kadang tidak terjangkau oleh akal kita. Apa itu at-thariq? An-najmus tsaqib. Bintang yang as-saqib, asalnya as-saqib itu sesuatu yang menembus. Menembus dengan apa? Dengan cahaya. Bumi ini kalau tidak ada matahari tidak terang dengan sendirinya. Termasuk bulan. Karena bumi ini disinari oleh matahari. Makanya kalau kita baca dalam juz amma, idza syamsu kuwirat, berarti ada kemungkinan matahari ini akan gelap, habis bahan bakarnya. Itu tanda kiamat, bumi akan mengalami kegelapan. Karena bumi terang itu disinari oleh matahari. Sebagaimana dulu kita belajar, bumi mengelilingi matahari. Makanya yang hari ini siang di tempat lain malam. Termasuk kita dengan Saudi saja itu berbeda sekitar 4 jam. Nah, sehingga berdebat deui, Pak, ai bumi teh datar atau nabi bulat, riweuh di bahasa ininya. Keun rek bulat rek datar ge da teu pangaruh urang keur cicing di dieu. Nah, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada hafid yang menjaganya. Nah, bahasan sebelumnya saya sampaikan gambaran ringan saja. Bagaimana Allah menjaga, hafid artinya menjaga, mengawasi. Ketika seseorang tidur saja, tidur, Pak, saat pertahanan tubuhnya itu melemah, tangan sudah tak mampu melawan, bibir tertutup, kadang menganga, Pak, tapi tidak ada ceritanya bangun tidur mulut penuh dengan binatang karena segala asup itu. Siapa yang menjaganya? Allah. Makanya ketika tidur itu ada satu doa yang luar biasa. Ini doa yang harusnya jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekatambul lah doa nanya. Kan di kita biasanya bismika Allahumma ahya wa amut. Rada ningkat seetik pekanu panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zuhri ilaika. Anu unik depannya, wa fawwadtu amri ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Sudah hafalnya bunyinya? Nah, husnuzon lah ini. Kan ada hadisnya gini. Siapa orang yang berwudu sebelum tidur. Ini kebalik dengan kita. Kalau kita mah pipis dulu baru tidur. Jadi tidur dalam keadaan hadas. Kalau Nabi itu wudu dulu baru tidur. Karena akibat dari kesalahan didikan sebetulnya. Apa kesalahan didikan? Dulu sejak kecil kita udah diajarin kalau mau tidur pipis dulu. Etape kapaken gak gede, Pak. Jadi kalau mau tidur pipis dulu. Nah, sok kita nyebutnya. Ayo pipis dulu, nepi ka anak, Pak, nggak mau pipis ke dipaksa.
pipis dulu kayak ngompol. Jadi ya Pak, itu teh nerap sampai gede. Kalau orang mau tidur pipis dulu. Jadi lain wudu dulu, pipis dulu. Itu salah. Sudah pipis, wudu. Jadi kita mah sampai orang udah nggak mau pipis, pipis dulu. Dah yang apal mama. Sok ditungguan dia sampai gitu atuh. Nah, sehingga sampai besar pipis. Terus ada satu kalimat yang ini terulang-ulang di telinga kita waktu kecil. Satu tadi, kalau mau tidur pipis dulu. Pas mau tidur dibisikkan diri ke telinganya. Kalau mau pipis bilang ya. Kalau mau pipis bilang ya. Awas, kalau mau pipis bilang 3 kali. Sampai gede Pak. Keur ngariung. Yang gila. Padahal saya nanya, nanya Pak. Sok Pak, duh, mules deh, yang kacai. Nanya, Pak. Tapi ada laporan wae sok. Eta teh bareto Pak, kalau mau pipis bilang ya. Jadi sampai gede terbawa. Mata eta didikan jak kecil itu nerapa. Makanya saya baca satu cuplikan video. Kalau orang ditanya siapa guru terbaik, mana pesantren terbaik, mana kurikulum terbaik, guru terbaik di ibu dan bapaknya. Itu Pak, guru terbaik di ibu dan bapaknya. Pesantren terbaik itu apa? Rumahnya. Sokir Pak. Rata-rata survei membuktikan orang pulang pesantren jarang konsisten. Sok banyak yang gagal pulang pesantren. Itu tuh saya nggak cerita orang lain, saya punya saudara-saudara sendiri. Pulang pesantren mas subuh saja 6:30 sholat. Pan ari kahayang mau balik pesantren matu Pak saat adan geus aya di masjid. Gimana teu beurang pesantren. Kerudung paling terapih dibanding nyuruh pesantren. Nah aneh cerita teh di pesantren teh balik nasi kieu boro-boro tahajud Pak. Nah eta berarti pan madrasah terbaik mantep Pak. Pan apa jawabannya? Apa peperihan teh bahasa Indonesianya? Pepedihan atuh. Peperihan. Peperihan atuh di pesantren teh mah cenah. Saya bangun tuh dari jam 3 atuh di rumah mah atuh jam 6:30 atuh. Capek. Jadi itu kerudung mesti kieu di dieu mah hayang bebas. Nah kadang-kadang begitu. Makanya tepa madrasah terbaik itu di rumahnya. Maka yang kadang membuat gagal orang pulang pesantren di rumah. Tak ketika anak pulang ke rumah terek dikumahakeun ye. Kadang-kadang bapana ibuna cuek rarasaan deh pages kalau anak udah pesantren, oh udah top nih, udah hebat nih. Enggak, Pak. Masih butuh kita, masih butuh orang tuanya. Saya contoh ya. Ini tanggung jawab bapak saya dulu. Bapak saya tuh sahabatnya almarhum Pak Suwanda. Dulu DKM ya, DKM Atakwa sih. Sok ngobrol meureun di dia di hareup Pak pulang kantor. Meureun ngobrol ya, tentang saya anaknya. Tungtungna Pak, karena saya tuh pagi pesantren supaya kajaga. Akhirnya beliau minta cing cenah, yuk boga budak ya geus ngajar di dieu. Ngobrol tuh ke Pandar, saya masih ingat sampai saya akhirnya dibawa hari Jumat ingat kan pagi-pagi. Itu masih kantornya masih di itu ada Pak. Dibawa diajak, akhirnya ngajar. Tahun saya masih ingat Januari 98. Saya mulai ngajar. Ngajar naon anak TPA. Di 98 baru berakhir 2016 yang lalu kalau tidak salah. Itu 98 baheula mah Pak asal naon sih betah ngajar ka dieu rada kurang ini Pak, tapi mulai kerasa oh iya pagi saya pesantren sore ngajar minimal apa satu ilmu kapake nu kadua minimal akhlakna mulai kajaga ari geus jadi ngajar makan aduh luah dia krek ngomong teu balik oge mau sekedar nongkrong saja itu jadi kagok. Kenapa? Ilmu itu jadi barokah karena terpakai. Nah sekarang pulang pesantren teu ngajar, nggak ada lahannya. Pulang pesantren teh lahana, pulang di rumah apalagi dulu mah Pak mending belum ada HP. Akhirnya mah nyepeng HP, kajen balik di pesantren Pak nyepeng HP. Mending kalau nonton YouTube nanti nu alus-alus sih mah teu pepeurieun di pesantren teu bisa.
tah di imah makewet gitu. Nah itu contohnya Pak. Jadi yang betul kata ini pembicara ini, pesantren terbaik itu justru rumahnya. Ini yang mencetak. Gitu. Ketika pulang ke rumah si anak dikumahakeun ya supaya barokah. Nah bapak saya tuh bukan ahli agama tapi tahu ini kalau anak ilmu na tekukuh pulang ke rumah teka pakai naon nih. Akhirnya ke sini Pak. Walaupun di ongkosan. Saya ngajar tadi ongkosan, tah ieu jangan ngajar ka apa. Tah ieu ongkos. Ngangkot gitu. Itu masih inget. Tapi kerasa dulu masa kapaksa. Sing atuh geus capek pagi mas santren jeung kudu ngajar. Sok gitu kan. Bapak saya nggak punya alasan apa-apa. Besok bari ngajar. Oh, ternyata itu. Nah, kegagalan itu ketika tadi orang anak pesantren pulang ke rumah asa geus rek panen, tapi tidak punya tempat untuk bagaimana menyalurkan ilmu yang dia dapat. Gitu. Kemudian kurikulum terbaik apa? Wah, tidak ada kurikulum terbaik. Kalau saya tanya, Pak Imam pesantren nu saya kumaha? Saya nggak bisa jawab. Bisi kieu asupun ka dieu geuning anak abdi mah kitu keneh tuh kan kitu rata-rata. Padahal kurikulum terbaik itu yang sesuai dengan minatnya. Gitu mana? Bahkan di pesantren saja dipecah-pecah Pak. Nih, minat karena ilmu hadis sok fokus ilmu hadis. Karena ilmu alat. Karena Al-Qur'an nanti berbagai cabang ilmu. Dulu guru kami seperti itu. Tapi ayo oke Pak, yang ensiklopedi. Segala Pak. Wah, bab Quran maju, hadis maju, fikih maju. Nah itu namanya ensiklopedi. Tapi nya tejero kabehanana. Itunya sekedar tahu unggul Pak. Jadi bukan berarti dia ahli, cuman ya sekedar tahu saja. Jadi semuanya nggak terlalu mendalam. Nah, kalau orang mendalam di Qur'annya berarti luar biasa. Ya sama Pak, dengan orang kuliah juga kan semakin tinggi makin mengerucut ilmu. Nah, di antara Allah menjaga kembali tadi Pak, ketika tidur pertahanan tubuh kita melemah, Allah menjaga. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. 2. Ini saya baca dalam salah satu tafsir, teka pikir ya Pak. Bagaimana Allah menjaga? Allah menjaga manusia dengan kemampuan akalnya untuk terus berpikir. Contoh, Allah menciptakan nyamuk. Manusia kaganggu ku nyamuk. Kapikir nyen simut. Oleh selimut masih belum bisa. Kapikir juga Pak bikin obat yang sampai sekarang terus berinovasi kan. Sampai ada yang dibikin krim, lotion. Sekarang spray disemprot. Ini bagaimana Allah menjaga. Kemarin Covid lah 2020, 2021 panik semuanya dengan Covid luar biasa ini. Bagaimana Allah menjaga manusia? Manusia mau berpikir sampai nyiptakan vaksin. Ada juga yang ini bukan vaksin saja. Vaksin mah saat itu tapi imunnya ditaikkan gitu. Nah itulah Allah menjaga manusia. Makanya selama manusia hidup akan terus berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dulu kan kalau saya mah generasi kompor minyaknya. Wah ibu-ibu aduh cenah kumaha gas sampai tukang bakso dulu nyindir Pak. Kumaha nggak kebayang aku dagang bakso bari memanggul gas gitu kan ya. Bari nyimpan kumaha gitu. Tapi enak mah teu Pak. Orang geus kapikir kan. Oh ka dieu kumaha inovasinya kumaha nyimpen gas. Dulu mah geus teu kapikir. Kan simpel dulu kan. Kalau pakai kompor itu. Nah kalau mau gas kumaha? Terus pakai motor, terus pakai pikulan. Ingat manusia itu selama hidup akan Allah beri kemampuan menyesuaikan dengan zamannya. Di beberapa tempat termasuk di salah satu masjid biasanya kajian begini saya pakai
ya makalah ringan, stensilan saya berikan gitu, materi. Mulai bulan yang lalu sudah ada gerakan paperless, gitunya, paperless bahasa Arabnya teh. Sekarang nggak difotokopikan. Ustadz dai nama rata-rata marwah HP. Sehingga ini agak menyimpang sedikit. Kemarin ada yang ngadu ke saya tuh seorang bapak usia 60 lebih lah. Dia pengurus masjid. Saya tuh nggak enak jamaah sekarang tuh. Ngapain ngaji pada bawah HP? Cing atunya sekalian ngaji jing sholat simpen. Nah, saya bilang, Pak jadul ya tamat tuh iya Pak. Ayeuna tuh beda zamannya. Kenapa? Satu, materi saja share-nya sudah via HP sekarang. Dua, orang dapat ilmu zaman dulu. Saya hadir di sidang para ulama. Saking ingin Pak dapat ilmunya, saya bawa kaset itu sampai 12 kaset. Pakai Walkman. Simpen, pas dibuka ternyata temuter ada baterainya seket Pak. Masih ingat tuh. Itu ada beberapa tahun berapa ya waktu zaman tsunami Aceh 2004 ya. Itu ada sidang para ulama yang membahas hukum membakar mayit korban bencana. Ya kan, karena saking yang meninggal tuh banyak Pak. Ini kalau boleh tidak dibakar. Terus hukum menggugurkan janin korban perkosaan. Terus hukum sel puncak, lebih ke apa judul-judulnya gitu. Sel puncak atau stem cell. Hukum tali ari-ari digunakan buat pengobatan dan kecantikan. Nah itu yang kontemporer unggul kan. Itu saya masih ingat ada beberapa masalah itu sampai direkam Pak pakai kaset. Anu sisa 80 menit ya, kaset kosong. Panas kieu pas dibuka ternyata temuter. Mata kelamun terbuka catatan matos. Itu zaman dulu geus jadul Pak eta. Naik karena boga MP3, jadi tiap pengajian tenangan aya itu speaker simpen di dinya tuh. Sekarang udah naik Pak, udah maju. Bahkan ini yang depan saya saja satu layar saya bisa buka dua. Satu Tafsir Al-Munir, satu lagi Tafsir Al-Maroki. Ini dua saya buka langsung sekarang. Nah ini Allah memudahkan. Jadi si bapak eta cenah meuni teu bisa Pak lain deui zamanna. Lain deui zamanna. Bahkan satu saat mungkin HP itu udah enggak gini bentuknya ke 10 tahun yang akan datang. Itulah diantara inkul nafsil lamma alaihafi. Saya nggak kepikir tuh ayat sampai melebar begitu dalam satu tafsir itu Allah menjaga manusia di antaranya bagaimana Allah mengaruniakan akal yang terus bisa berinovasi untuk menjaga dirinya. Itu. Nah, fal yang duril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafi. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Bulan yang lalu kita bahas air terpancar ini dari laki-laki dan perempuan sebetulnya. Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana bila seorang perempuan bermimpi seperti mimpi laki-laki?" Sehingga dalam ilmu fikih itu nanti ada begini istilah itu. Tanda balik perempuan itu kan haid. Tapi bagaimana kalau perempuan belum haid mengalami mimpi seperti mimpinya laki-laki? Nah, itu kan. Maka yang terhitung adalah mana yang lebih dulu dia. Nah, perempuan ini nanya kepada Rasul karena ini sebetulnya pertanyaan yang malu ditanyakan kepada seorang Rasul. Tapi tadi Pak, Nabi mengingatkan la tastahi anil haq. Jangan kamu malu kalau urusan kebenaran. Kenapa? Karena ini terkait hukum.
Siga kieu Pak, ini punten bali bab jorang. Saya pernah ditanya di satu pengajian, Ustadz, bagaimana seorang perempuan ketika sholat mengeluarkan mani laki-laki? Karta sekolah Bapak. Oh ya, sip loh, mau perpanjang loh. Bagaimana seorang perempuan mengeluarkan mani laki-laki? Saya tidak ngeh, kok bisa? Ternyata sisa sesaat semalam Pak, yang belum nyerep lah gitu. Ketika sholat sujud ada yang keluar. Nah gitu. Ketika dicek, loh ini sisa semalam nih. Apakah wudhu atau mani? Atau apakah batal atau tidak? Saya buka kitab-kitab, nggak bahas bab itu. Baru saya mungkin tahun yang lalu nyata Pak kudu harus lengkap referensi itu. Ternyata ada satu kitab, ini tulisan Abu Malik, judulnya Sahih Fikih Sunnah. Ada Fikih Sunnah, kalau Fikih Sunnah itu saya Said Sabiq. Ini Sahih Fikih Sunnah. Ternyata ketika dibaca ayat bab ieu Pak, alhamdulillah. Ternyata jawaban saat itu yang saya sampaikan kepada ibu yang bertanya, alhamdulillah itu salah gini. Ini analisa saya bilang, Bu, ini analisa sementara saya. Saya sambil cari karena takhirul bayan anil hajah mampu, mengakhirkan penjelasan dari kebutuhan itu dilarang. Nah ini butuh keputusan. Saya jawab saat itu, Bu, karena ibu bukan milik ibu anu kaluarna. Saya bilang, ibu cukup wudu saja, bersihkan cukup wudu saja, tidak usah mandi. Kan keluarnya mani masalahnya kan itu. Keluar mani kan aturannya mandi. Tapi ini bukan anu ibu kan. Dan keluarnya pun bukan karena mengeluarkan, tapi keluar karena aya nu manetes. Beda dengan bukan mimmain dapi. Sampai pada akhirnya saya baca, oh ternyata kesalah-salah tuh ini. Ada landasannya dan sama dengan apa yang saya jawab. Bahkan nu ekstrim kieu Pak teu batal. Ada pendapat ekstrim kalau begitu kejadiannya nggak batal. Nah kalau saya mengambil yang ihtiyat, kenapa nggak batal? Karena bukan hadas. Gitu. Kenapa bukan hadas? Kan bukan punya dirinya. Gitu. Kayak ada air, bukan air kencing pun apa, air yang ada masuk pas itu netes, gitu, itu bukan hadas. Nah, tapi ulama yang lain walaupun itu bukan ini, tapi al-kharij minas sabilain, keluar dari dua jalan kotoran, maka ihtiyat lebih baik berwudu. Nah ini kan pertanyaan anu sebetulnya risih Pak untuk ditanyakan, tetapi kaitan dengan hukum yang mesti ada kepastian. Nah si perempuan ini pun nanya, ya Rasulullah, saya ihtilam, mengalami seperti yang dialami laki-laki, apakah saya mesti mandi? Apa jawaban Nabi? Idza ra'at alma, bila perempuan itu melihat air mani, lain airna ember Pak. Kalau ada sesuatu yang keluar dari dirinya, mandi. Nah ternyata jawaban Nabi ini belum memuaskan. Kok bisa perempuan mengeluarkan? Kata Nabi, kalau perempuan tidak mengeluarkan mani, lalu di mana datangnya kemiripan dari diri anak? Sampai diperjelas Nabi, kan anak tuh Pak aya nu mirip bapakna walaupun perempuan, ada yang mirip ibunya walaupun laki-laki. Itu dari faktor air. Sampai rumus, nggak tahu kalau rumus kesehatan atau ilmu medis malah gitu. Kalau saya baca nu tafsir we Pak, air laki-laki lebih dominan daripada air perempuan, itu akan lahir anak laki-laki. Bila lebih dulu laki-laki, maka akan lahir anak laki-laki wajahnya fotokopian Bapak Nabi. Tinggal nyerengehna susunan gigi, gaya jalan, bahkan gaya bicara pun sama. Saya ngelihat ustad-ustad nu bapak jeung anaknya, Kiai Haji Allahu Yarham Zaini MZ, ke putra-putranya bukan hanya mirip bab wajah, suara juga mirip. Suara juga mirip. Kemudian ada Pak
Kiai Haji Sidik Aminullah punya putra, saya lupa putra namanya. Itu juga Pak, ceramahnya suaranya mirip juga. Di penyanyi Mansur S punya anak Irfan Mansur kalau tidak salah, itu suaranya mirip juga. Yon Kuswoyo punya anak David Kuswoyo, itu kalau nyanyi mirip juga. Di kajian salaf itu, ini yang terkenal syekhnya dari salaf itu Ustadz Yazid Zawas kalau tidak salah. Putranya itu Fathi Zawas kalau tidak salah. Saya lihat baru kemarin banyak yang upload, itu mirip-mirip juga suaranya. Mirip gaya kepalanya kalau bergerak, gaya kalau apa suaranya. Tapi jigana China gitu. Terus sampai suaranya pun gitu. Air laki-laki lebih dominan, tapi Pak, perempuan lebih duluan keluar. Lahir anak laki-laki, tapi wajahnya fotokopian ibunya. Talamun bareng Pak, wajahnya tuh mirip sama mana? Campuran, ya sama Pak, nah gitu. Nah, akhirnya tanggal bahaya. Nah, yakhruju min baini sulbi wat tara'i, yang keluar dari sulbi, tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Ini bukan keluar memancarnya dari situ, bahannya dari situ. Sampai para ulama rada panjang bab ieu teh antara kontemporer dengan masa lalu tentang pembentukan sperma itu dari mana awal. Nah, ketika Allah mampu menciptakan manusia dari sperma, bahan manusia itu bukan sperma dalam arti cairannya itu Pak. Cairan itu hanya media yang menyampaikan satu titik yang sangat kecil yang tak terlihat. Itu yang jadi manusia. Jadi kan bahannya itu kan bukan airnya itu, bahannya itu sebetulnya itu hanya media yang menyampaikan, yang ada itu partikel terkecil karena sekali keluar kan jutaan tuh. Ketika itu jadi masuk ke ovum, itu yang akan jadi. Nah, kalau Allah mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat kecil saja Pak, bahkan bentuknya kalau digedekan juga buyur Pak. Nah, ya Pak. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Nah, ini membuka pola pikir manusia. Karena begini, dari mulai zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, sebetulnya ada dakwah yang sama. Oh, pantesan jam itu beda ya. 546. Nah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada satu dakwah yang sama. Apa dakwah yang sama? Seluruh nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya ada hidup setelah mati kan. Hampir semuanya sama. Data dakwah. Dan itu sulit untuk dipahami oleh umatnya, termasuk umat Nabi Muhammad, termasuk ayeuna oge. Masih banyak yang percaya. Buktina banyak yang tidak percaya. Kalau Allah menyeru, lo baru datang. Berarti banyak yang udah percaya. Sampai mereka bawa tulang belulang, dicampakkan di hadapan Nabi. Apakah yang semacam ini yang akan kelak dihidupkan? Makanya Quran menegaskan, fal yanzuril insan mimma khuliqa mimma indabi. Manusia itu diciptakan di kita. Maka dari sesuatu yang kecil tak terlihat saja, dari yang seolah-olah tidak nampak, bisa seperti yang sekarang disaksikan, Allah mampu, apalagi dari bahan yang sudah ada, menghidupkan lagi lebih mudah. Makanya bahasanya innahu ala raj'ihi laqadir. Maka Allah benar-benar kuasa mengembalikan hidup setelah mati. Dari bahan yang tidak ada, yang tak terlihat bisa nampak, apalagi yang masih nampak cuma tulang belulang. Kita sampaikan bulan yang lalu saja, 10 orang mati, kuburannya disatukan.
tulang belulangna patuker di awut-awut Pak. Itu mas ada rumusnya untuk menyusun kembali. Bahkan luar biasa kalau kita baca surat Al-Qiyamah saja tentang sidik jari. Kan kita direkam Pak sidik jari. Karena sidik jari manusia itu beda-beda. Sidik jari manusia itu beda. Ayeuna di aya di naon? DNA. Bahkan ini saya baru tahu juga Pak. Punten bukan bab joroknya. Kejadian ya. Seseorang diperkosa. Itu bisa dicek dari air mani saha katanya. Oh gitunya bisa. Air mani tetap ke DNA Pak. Air mani bisa dicek. Aduh keren ayeuna. Pantesan kalau dulu gini. Dulu mah namanya mendukun ya mah. Orang sakit cana kadewa rambutna gitu. Lain siga dukun di urang Pak. Wah, disandet lain Pak. Itu dari rambut Pak diambil. Bahkan anu ditanya apa? Fotokeun. Lain foto ieu anu sakit lain keur seger Pak. Kita fotokeun itu dianalisa. Makanya di kepolisian juga ada Pak menganalisa wajah. Itu jemaatnya wajah dosa tuh bisi watados Pak. Bisa dicek gitu. dari mimik muka. Makanya ada pakar namanya apa? Pakar ekspresi kan. Ketika orang diwawancarai jelema nggak bohong tuh. Sampai seperti itu. Apalagi Allah Pak itu baru manusia. Sampai di kepolisian ada namanya lie detector. Nggak tahu Pak Bahar tadi pasangan ti naon ada tahu. Ai dina film kartun mah tempelkeun di lidah. Di film kartun mau mungkin ya tamu. Jadi lie detector itu bisa misalkan walau alamnya mengabohongnya teneng, wah ieu ngabohong ieu begitu. Itu baru manusia. Makanya Allah tegaskan yauma tublas sarair. Secanggih-canggihnya alat manusia nggak akan 100% mengungkap kebenaran. Nggak ada orang yang pure bisa membaca isi hati seseorang. Dulu Deddy Kobuzer yang katanya bisa menebak isi hati dan pikiran orang saja pernah kena prank Pak. Berarti itu bisa. Kan orang bisa mencapai ini kamu niatnya ini nih punya dia bisa membaca pikiran seorang Pak. Itu bohong Pak, orang bisa baca pikiran nggak bisa. Tetap ada rumusnya itu nggak akan 100% terbaca. Pikiran itu bukan membaca isi hati, tapi apa? Dari ekspresi. Contoh. Dulu di TPA ini ada anak-anak yang sering kehilangan barang. Sering Pak hilang barang. Puncaknya HP jamaah ada yang hilang. Pas wudu, nggak ada. Aduh, keren ini. HP Pak, zaman HP jadul. Akhirnya anak dikumpulkan sih. Sampai dikatakan Bapak bisa merasakan tangan yang dipakai untuk mencuri. Semua kumpul, semua salaman dengan saya. Salaman Pak. Salaman. Padahal itu bisa sebenarnya pada kehartian salaman. Nah, langsung saya umumin. Saya sudah temukan pelakunya. Pak Imam mau print fotonya, mau tempel di mading. Di situ ada mading. Sebelum diumumkan besok, kalau yang merasa mencuri, temui saya. Ternyata lapor Pak, sieun. Marukana abdi buka kekuatan gaib. Bleng abdi kita apa sanu maling Pak. Ternyata datang. Eta mainanna disimpan di itu Pak, di deket lawang Bina Marga itu. Kan ada solokan-solokan, disimpan nih. Kalau pulang diambil. Mata ketika digeledah, tasnya nggak ketemu. Disimpan di situ. Ngaku. Box baru karena bukan kekuatan padahal henteu Pak. Itu polisi kita sebenarnya. Nah itu teh ilmu saya mah ilmu ringan kumaha carana aja kumpulkeun di lapang kabehan. Wah, di bacaan Al-Fatihah segala nyawa Pak. Bacaan hiji dipegang satu-satu. Wah, saya udah temukan tuh. Tapi memang udah beda Pak. Orang ini teh tebakan saya pasti ini. Salah ternyata. Salah Pak. Kayak mencurigikan ya. Caludi budak teh. Terus jika nusieun, jika ieu ternyata bukan itu pelakunya Pak. Wajahnya itu kopiahnya rapi,
ke sekolah rapi, nggak ada Pak ekspresi-ekspresi gitu. Orang mata nggak nyangka. Ya Allah tuh nyangka. Dulu Pak pernah sapatu guru leungit sabelah. Pak bingung ya. Sampai 3 hari baru ketemu di eret dina tiang bendera di belakang sana kalau tidak salah. Dina tiang bendera di luhur Pak. Eta keren. Pelakunya siapa Pak? Perempuan ya. Ting naon iseng. Sekarang mah jadi SH ya sarjana hukum, entar sok seueur mau ketemu teh. Ingat baheula cerita nyimpen senal guru di eret tengah tiang bendera. Ayo beneran bendera naon senal, apa sepatu tarikeun ngaluhurkeun Pak. Iseng Pak. Ketemu orangnya mah serius. Itu gitu Pak. Itu pelakunya perempuan Pak anu ngeprank eta teh. Ya Allah. Jadi saya juga dulu sempat sigana si ieu. Itu udah 90% kecurigaan kita si ieu. Nah, mungkin ya wallahu alam namun di kepolisian apakah bisa langsung dituduhkan nggak sih? Kan banyak Pak tuduhan yang salah. Sudah di penjara 5 tahun, ternyata dia pembunuh. Nah mungkin jika abdi gitu juga, iya, ternyata untung aku ya Allah, abdi teh salah nuduh. Saya teh udah hakul yakin ijma ya, sigana iya ya, udah sigana eta ada mereka mencurigakan, ternyata Pak luar biasa tuduhan kita salah. Wajahna lah tak etama Pak, ini gambaran ilmu manusia sebatahnya sampai segitu-gitu aja, belum tentu benar. Makanya ada hadis, bila hakim memberikan putusan lalu salah putusannya, padahal dia sudah luar biasa Pak berpikir, itu dosa. Karena hakim juga Pak manusia biasa, hanya memeriksa berdasarkan berkas yang ada. Itu hakim, tidak dosa ketika putusannya salah, selama dia benar Pak, beristihad dengan benar. Beda jeung disobokna lain deui. Hakim yang jujur, yang benar dan putusannya salah, tetap dapat 1 pahala. Nabi sendiri begitu. Aku manusia biasa, siapa yang aku menangkan putusannya padahal dia tahu bahwa itu salah, aku sudah siapkan neraka baginya. Itu Rasul saya tidak bisa membaca isi hati. Buktinya putusan Rasul bisa salah. Makanya Nabi begitu. Nah di sini mah yaumatublas sarair, pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Ini saya bandingkan begini, manusia saja kadang bisa Pak. Rahasia jelema eta mah di dia ye. Tuh, itu manusia kadang-kadang gitu kan. Itu baru manusia, apalagi Allah lebih dari apa yang kita ketahui tentang seseorang. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka baginya, itu bagi manusia, tidak ada lagi kuwatin kekuatan, wala nasir tidak ada lagi penolong. Sekarang orang masih bisa manggil pengacara, boga backing. Ini yang sekarang kasus rame, itu betul atau tidak itu sampai Polda Jabar menangis? Karena ya 3 pelaku 8 tahun aneh teka panggil. Teroris saja nggak punya domisili, namanya ganti-ganti, hilang tanpa jejak, saksi ketahuan. Ini zaman Imam Samudra baretonya ketahuan. Ini Pak geng motor, buku BAP-nya ada masuk, tapi sampai 8 tahun Pak sudah dilimpahkan katanya ke Polda Jabar, teka pangi gitu. Baru dipiralkan, sekarang dicari lagi. Insya Allah bakal penat selesai. Dan dulu juga Pak lamun serius cari mah dapet gitu. Nah ini kan aneh gitu. Nah ini luar biasa Pak. Artinya orang salah di dunia mah masih ada penolong Pak. Bisa jadi sampai mati mungkin dia selamat, bisa jadi. Orang korupsi pain-pain aja kok, teka telepon KPK maut. Nah kelak Pak, orang yang tidak tahu, orang-orang tidak tahu, kelak Allah dibongkar. Karena pengetahuan kita tentang seorang terbatas.
Dan ketika kesalahan, keborokan kita dibongkar, kita nggak punya kekuatan melawan dan mual aya pengacara dan pembela dan backing. Setelah itu lalu Allah kembali bersumpah wassama'i dzatir raj, demi langit yang mengandung air. Aroj artinya sesuatu yang kembali, karena hujan itu menggambarkan kembali, Pak. Dari bumi tarik ke atas, dikembaliin lagi dengan luar biasa. Air jadi uap naik ke atas, garamnya disimpan, dicanak kaluhur, diproses di atas kalau waktunya akan turun. Makanya nggak ada hujan yang turun sebelum waktunya. Lamun diikhtiarkeun turun biasanya nggak terlampau bagus dan modalnya gede. Yang nulis taburkeun garam naon. Dan Allah menentukan mana yang harus hujan. Sehingga jangan kaget kalau di sini tidak hujan, di golok sebelah sana, golok 2, golok 3 hujan. Abdi Pak di dia garing nyampe Albaru hujan. Pernah kebalikannya. Di sini hujan gede, di dekat Albaru tidak hujan. Padahal sama-sama jalan golok saja beda. Siapa yang ngatur sanes proposal TRT dan TRW? Allah yang ngatur mana yang akan turun di mana. Bahasanya ar-raj karena memang apa yang diturunkan oleh langit itu apa yang diambil dari bumi, maka balik ke bumi. Maka jumlah air itu tidak akan berkurang. Karena yang di atas itu yang ada yang di bawah. Yang berkurang itu daya serap bumi terhadap air. Maka air itu yang harusnya diserap sekian persen balik deui ka laut gitu. Taekeun ka luhur, makanya air mah gak akan berkurang. Karena yang akan turun itu bukan airnya sekarang susah dan kurang, daya serap bumi terhadap airnya atau tanah terhadap airnya kurang. Karena tahun ya, tadi Pak kejujur di mana-mana. Wal ardi dzatis sadq, dan bumi yang memiliki belahan atau rekahan tempat tumbuhnya pepohonan. Setelah dua sumpah ini Allah menegaskan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran ini benar-benar firman Allah pemisah antara hak dan batil. Digambarkan bumi bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan hujan yang turun. Quran gambarannya seperti itu. Bumi bisa tumbuh, punya kekuatan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena adanya air hujan. Begitupun Quran ketika turun menumbuhkan, menghidupkan hati manusia sehingga mampu melahirkan amal soleh. Itu gara-gara petunjuk Quran. Quran membimbing hidup kita mana hak, mana batil, mana salah, mana benar, mana halal, mana haram. Wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukan perkataan atau senda gurau. Makanya teu pantes Quran diheureuikeun. Makanya kalau saya ya kurang setuju gitu. Quran dilakukan yang terlampau berlebih-lebihan, yang dihargai itu laguna. Bahkan kalau kita lihat di Saudi atau di Mekah itu nada Quran tuh biasa-biasa aja. Cuman alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu ya, Pak, biasa. Gak banyak. Di kita saya melengking gitu Pan, sampai ke Allah gitunya. Itu sampai saya ingat video itu jadi asa hargaan gitu. Orang lagi ngaji Quran sampai kopeahna tadi asupan duit di auran uang asa kumaha gitu. Kalau saya gitu asa jadi rendah Al-Quran gitu. Hanya sekedar apa? Lagunya yang kita hormati. Apalagi yang dibacakan itu adalah ayat kiamat nih. Kuduna menangis gitu ya. Nah, maka Quran itu bukan senda gurau. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir melakukan tipu daya yang menyebutkan bahwa nabi penyihir, nabi orang gila. Quran itu hanya dongengan-dongengan masa lalu. Kalau sekarang lebih canggih. Quran itu udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Quran itu udah nggak cocok diterapkan zaman sekarang. Quran itu adalah produk budaya yang bisa dikritisi. Hidup deh Pak. Saya lihat dulu zamannya Mas Ulil ya, rame. Sekarang udah ada lagi. Bahkan ada lagi berani mengkritik penafsiran masa lalu.
Al-Qari'ah itu bukan kiamat, tapi perempuan yang membaca Quran. Ada lagi Pak, yang haram itu bukan darah, tapi yang haram itu pertumpahan darah. Menyembelih itu bukan baca bismillah, tapi harus minta maaf karena kita menyakiti hewan. Imal ngaco jeung followernya loba dia teteh. Resep begitunya, aduh udah kelihatannya intelek, tapi bagi orang yang sudah sering baca tafsir, naon ieu teh? Kelihatannya makrifat lebih dalam. Yang keren mengkritisi ulama masa lalu. Leung anu bab soaro jadi pemusik mah masih kana aya-ayaan lah, eta mah ilmiahna lah ayaan lah gitu. Ku pas Saiful Islam udah dibahas tuh. Kalau ini Pak ngaco ya Pak. Jadi orang tuh dia pakai apa gitu. Sidratul Muntaha itu bukan langit tertinggi, bukan, itu kesadaran tertinggi dari sadaro. Ya bagus jauh Pak. Sadaro itu bukan artinya sadar. Nah jadi karena sadaro itu bahaya Pak. Makanya mereka membuat tipu daya dengan Quran ini. Wa aqidu kaida, aku akan membalas dengan tipu dayanya. Lalu Allah menutup pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tangguhkanlah orang-orang kafir itu biar mereka sejenak bersenang-senang. Apa poinnya? Kalau kita melihat orang-orang nu kafir nu doraka paranjang umur, ya sing sabar, jangan terburu-buru mendoakan supaya dia mendapatkan adab ulah. Allah menyaah Pak diberi kesempatan kene. Kalau tidak berarti adabnya akan lebih parah karena dia panjang umurnya. Jadi mun urang kesel si anu meuni teu maot-maotnya. Si ieu meuni sakitu nyasarkeun kok masih sehat-sehat saja. Nu soleh maraot ti heula. Ini ayat pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Entong ikut campur dengan kematian seseorang. Allah Maha tahu. Allah kasih tangguh dia itu supaya azabnya lebih keras. Atau Allahnya mudah-mudahan sing babalik pikir panaya. Nah si etahnya ainu saroleh maut nu ngacopet paranjang umur terus Allah mah nyaah diberi kesempatan kene. Kalau sudah nyaah Pak diberi kesempatan masih juga, berarti adab yang akan terima lebih berat gitu. Jadi sabar, tong waka ngadoakeun sing buru-buru maut. Nah itu barangkali yang kita bisa sedikit ambil dari mutiara ilmu di surah At-Tariq. Mudah-mudahan bulan yang akan datang kita bisa sambung kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.